Hai semuanya, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Sabrina Brusinulingga dengan NIM 7213144002 dan Santia Devima dengan NIM 7213344026 dengan dosen pengampu Ibu Gartima Sitanggang DRA MSI. Di sini kami akan membahas tentang fungsi administrasi antar lembaga dalam proses administrasi. Fungsi koordinasi antar lembaga dalam proses administrasi. Koordinasi sangat erat kaitannya terhadap manajemen karena dalam manajemen terdapat langkah-langkah koordinasi seperti yang telah dijelaskan oleh James Stoner, yakni manajemen merupakan proses dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Handoko mendefinisikan koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah atau departemen atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Koordinasi dapat diartikan sebagai pengaturan yang tertib dari kumpulan atau gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Permasalahan kerjasama dan koordinasi antara aparatur pemerintah dan pertaliannya satu sama lain merupakan masalah koordinasi pemerintah. Kerjasama dibutuhkan guna menjamin keterpaduan dalam tujuan dan bekerjanya semua aparatur pemerintah yang ada dalam hidup bersama. Menurut Syafi, banyak para pakar memberi definisi tentang koordinasi. Berikut ini adalah beberapa pengertian koordinasi dalam organisasi publik antara lain sebagai berikut. Menurut Leonard DeWitt, coordination is the adjustment of the parts to each other and of the movement and operation of part in the tie so that each can make its maximum contribution to the product of the whole. Artinya, koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok atau part in time, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. Lalu, menurut Henry Fayol, to coordinate can means banding together, unifying and harmonizing all the activity and effort. Artinya mengkoordinasi berarti meningkat bersama, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha. Lalu menurut Terry, coordination is the orderly synchronization of efforts to provide the proper amount, timing, and directing of execution resulting in harmonious and unflight action to state objective. Artinya, koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu dan terpimpin dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah menurut Monet, coordination, therefore, is the orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in the pursuit of a common purpose. Artinya, koordinasi karenanya adalah susunan yang teratur dari usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain antara satuan-satuan
satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi. Yang pertama, dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa satuan organisasinya atau jabatannya merupakan yang paling penting. Kedua, dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antar satuan organisasi atau antar pejabat. Ketiga, dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas. Keempat, dengan koordinasi dapat dihindarkan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu lama. Kelima, dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekembaran pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekembaran pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat. Mekanisme dalam koordinasi. Menurut Stoner, hal berikutnya yang diperlukan adalah memilih mekanisme pengkoordinasian yang sesuai dengan kemampuan organisasi dalam melakukan koordinasi. Mekanisme koordinasi di dalam ketiga pendekatan teoritis alternatif untuk koordinasi di sektor publik. Masing-masing pendekatan ini memiliki sesuatu untuk memberikan kontribusi dalam memahami penyebab masalah koordinasi, keuntungan yang ingin dicapai melalui koordinasi, dan mekanisme melalui koordinasi yang lebih baik dapat dicapai. Kita masuk pada kesimpulan. Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Koordinasi dapat diartikan sebagai pengaturan yang tertib dari kumpulan atau gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Koordinasi sangat erat kaitannya terhadap manajemen karena dalam manajemen terdapat langkah-langkah koordinasi.